Salam sehat, salam sejahtera. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan presentasi ringkasan disertasi saya yang berjudul Determinan Diskon Likuiditas Pasar, Studi Empiris Penawaran Publik di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan ini presentasi akan saya bagi menjadi 5, yaitu pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Presentasi ini adalah disertasi dari studi cabang finance pada corporate finance, sedangkan diskon likuiditas pasar adalah tidak adanya pasar yang siap atau ada untuk penjualan atau pembelian sekuritas yang sedang dinilai. Ilustrasi Delom dalam suatu penilaian adalah sebagai berikut. Setelah melakukan kajian metode sesuai income approach dan market approach, atau cost approach, kemudian indikasi value itu tambah dengan excess cash karena ternyata cashnya berlebihan, dan kemudian dikalikan dengan entitas yang kita nilai dalam hal ini 30%, kemudian dikurangi dengan diskon karena rampungan pengendali dan dikurangi dengan diskon karena kurangnya marketabilitas atau DELOM. Menurut studi bibliometrik, menghubungkan liquidity dengan business valuation menghasilkan kata-kata kunci DELOM, diskon penilaian, ukuran perusahaan, pendapatan privat, dan saham terbatas. Silber pada tahun 1991 menyatakan bahwa studi akademik klasik tentang likuiditas biasanya berfokus pada bid-ask spread, perilaku penjual, dan struktur pasar. Sedangkan penelitian pada kali ini adalah berfokus pada penilaian bisnis. Kemudian Wrack menyatakan diskon pada saham terbatas mencerminkan kompensasi untuk saran ahli atau layanan pemantauan yang diberikan oleh investor swasta. Sedangkan Hassel dan Smith menyatakan saham terbatas yang tidak terdaftar di bursa bisa ditransaksikan dengan diskon yang cukup besar. Dengan Komen menyatakan bahwa transaksi penambahan modal kepada investor baru tanpa hak registrasi terlebih dahulu sesuai dengan penerapan metode studi saham terbatas. Kemudian informasi asimetris yang menjadikan sebagai teori utama dalam penelitian kali ini adalah berasal dari Akerlof yang menyatakan bahwa adanya ketidaksamaan informasi yang dimiliki penjual dan pembeli bisa menghentikan transaksi pasar. Dan peneliti-peneliti berikutnya di Amerika ada Downing dan Cow yang menyatakan hal serupa, sedangkan Aziz di Indonesia menyatakan ada masalah informasi tersembunyi dalam runtuhnya pasar di Indonesia. Sementara Al-Bagli pada tahun 2023 menyatakan bahwa perbedaan informasi membuat munculnya motif mencari keuntungan, sehingga pasar tidak lagi sepenuhnya menyelaraskan nilai pemegang saham dengan surplus sosial. Ketidaksempurnaan pasar yang kecil pun dapat memiliki konsekuensi yang parah bagi investasi. Selanjutnya, banyak teori yang dikemukakan dan riset tentang likuiditas pasar yang juga berasal dari Akerlof sampai dengan Amihud pada tahun 2023, sedangkan artikel Altman dan Bajaj kemudian dijadikan secara metodologis memberi gagasan untuk perlunya pembuatan model untuk memprediksi skor marketabilitas dengan diskon likuiditas pasar. Rumusan masalah yaitu perlunya memahami determinan yang mempengaruhi diskon likuiditas pasar. Kemudian perlunya membandingkan kategori diskon likuiditas pasar rendah, sedang, dan tinggi untuk mengestimasi besarnya nilai diskon ini dalam penilaian. Pertanyaan penelitian adalah determinan apa saja yang berpengaruh terhadap diskon likuiditas pasar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bagaimana membandingkan likuiditas pasar kategori rendah, sedang, dan tinggi. Jangan tujuan penelitian adalah menguji determinan yang berpengaruh terhadap diskon likuiditas pasar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian membandingkan diskon likuiditas pasar kategori rendah, sedang, dan tinggi dari sampel penelitian untuk menentukan besarnya diskon ini dalam suatu penilaian di Indonesia. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada dasarnya, dua teori besar yang dipakai dalam penelitian kali ini, yaitu teori informasi asimetris yang digagas oleh Akerlof pada tahun 1978 dan teori pasar efisien yang digagas oleh Fama
pada tahun 1960. Pada teori pertama, Akerlof menyatakan pada situasi equilibrium, pembeli tidak akan membeli mobil bekas karena ekspektasi nilai dari pembeli sebesar minus seperempat. Pembeli merasa 25% utilitasnya tidak terpenuhi. Itu menjadi di dasar. Kemudian pada pasar efisien FAMA, pasar efisien bentuk kuat, harga sekuritas mengekspresikan seluruh informasi yang ada, baik harga sekuritas di masa lalu, informasi publik, dan informasi orang dalam. Kemudian kedua teori ini dihubungkan dengan standar penilaian Indonesia yang pada dasarnya menempatkan penilaian pada asumsi informasi simetris, sehingga perlu adanya DELOM karena adanya 25% utilitas yang tidak terpenuhi. Dan pada teori FAMA, pembeli maupun penjual yang berhati-hati akan selalu bertindak sesuai dengan informasi pasar terbaik yang tersedia saat itu, sehingga harga yang terbentuk adalah harga yang menyesuaikan informasi terbaik. Dalam landasan teori ini, saya juga mengembangkan analisis signal berganda sesuai dengan teori yang ada, dan dalam analisis ini intinya adalah variabel dependent dalam bentuk kategori dan variabel independent yang berbentuk metrik, dan fungsi diskriminannya diturunkan dari persamaan regresi berganda berikut. Untuk pengembangan hipotesis dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu pengaruh karakteristik perusahaan terhadap diskon likuiditas pasar yang dinilai adalah hubungan jumlah transaksi saham dari penjualan saham, kemudian nilai kapitalisasi pasar yang berpengaruh negatif, kemudian rasio nilai buku ekuitas terhadap nilai kapitalisasi pasar yang berpengaruh positif, kemudian rasio penjualan terhadap nilai kapitalisasi pasar yang berpengaruh negatif, kemudian rasio laba bersih terhadap kapitalisasi pasar yang berpengaruh negatif, dan rasio kas terhadap nilai kapitalisasi pasar yang berpengaruh negatif, masing-masing terhadap tingkat diskon likuiditas pasar. Pengembangan hipotesis berikutnya adalah pengaruh karakteristik masalah perusahaan terhadap diskon likuiditas pasar, yaitu mengembangkan hipotesis volatilitas, tujuan penjualan untuk berinvestasi mempunyai pengaruh negatif, kemudian pembelian oleh pihak luar perusahaan baik individual maupun institusi yang belum mempunyai saham terkait mempengaruhi DELOM secara negatif, dan kesulitan keuangan berpengaruh positif masing-masing terhadap tingkat diskon likuiditas pasar. Kemudian pengaruh solvabilitas terhadap diskon likuiditas pasar yang mau dilihat adalah rasio EBITDA terhadap nilai buku yang berpengaruh negatif, kemudian rasio nilai utang terhadap ekuitas yang berpengaruh positif terhadap DELOM. Sedangkan hipotesis untuk analisis diskriminan berganda adalah bahwa variasi saham bernilai diskon likuiditas pasar kategori rendah, sedang, dan tinggi pada populasi di Bursa Efek Indonesia adalah tidak sama. Desain penelitian pada dasarnya memakai filosofi positivism, kemudian metodenya adalah monometode kuantitatif, dan strateginya archival research, kemudian urayan waktu cross-sectional, dan analis data statistik menggunakan konsep matematika dan statistika, terutama multiple discriminant analysis. Pemilihan sampel menggunakan penempatan penawaran modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Sampel yang berhasil diambil adalah sebesar 70, kemudian dari 70 itu didapat dari tahun 2017 besar 1, 2018 5, 2019 8, 2027, 2021 12, 2022 1, totalnya 37. Dari 37 itu kemudian masuk kategori rendah sebesar 27, kategori sedang sebesar 7, sedangkan kategori tinggi sebesar 3. Variable dependent dalam analisis hubungan berganda ini adalah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu DELOM lebih kecil dari 20%, DELOM antara 20 dan 40%,
dan Delom lebih besar dari 40%, masing-masing secara berturut-turut dimasukkan dalam grup rendah, sedang, dan tinggi. Analisa diskriminan berganda adalah metode yang paling cocok karena peneliti bisa membangun skala nilai yang memungkinkan penilaian untuk memilih tingkat Delom yang cocok dalam situasi perusahaan. Ini adalah diskusi dari variabel independen, definisi dan referensinya. Sedangkan analisis diskriminan berganda kemudian menggunakan 3 kategori variabel dependen, rendah, sedang, dan tinggi, dan masing-masing dari volume, cap, BMR, SPR, EPR, CMCR, volat, intent, bayar, stress, era, DER digunakan dalam regresi berganda dengan multiple discriminant analysis. Untuk menghitung Delom awal dalam penambahan model tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, penulis menggunakan model dari Hassel dan Smith yang juga digunakan Kai Zichuang yang menggunakan 10 hari kerja, tapi dalam penelitian ini menggunakan hari ke-X sebagai hari yang paling material mempengaruhi Delom. Jadi harga hari penempatan plus X dikurangi harga penempatan dibagi dengan harga pada hari penempatan plus X. Dan ini adalah menyajikan deskripsi statistik variabel penelitian variabel independen pada sampel perusahaan untuk metode saham terbatas. Masing-masing variabel dilihat jumlah observasinya, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Kemudian hasil dari uji F menyatakan bahwa kriteria pemilihan dengan signifikansi F to enter adalah 0,05, sedangkan F to remove adalah 0,1. Pada setiap langkah pengujian nilai F, semua variabel diuji tingkat diskriminasinya dari posisi awal, yaitu langkah pertama. Variabel yang meminimalkan nilai Wikilamba secara keseluruhan akan dipakai dalam langkah berikutnya. Jadi dalam Wikilamba ini akan menurun, artinya akan semakin material. Kemudian bisa dilihat pada langkah 1 sampai 4, beberapa variabel terpilih kemudian dipakai untuk signifikansi F to enter. Pada langkah kelima ada 5 variabel yang berhasil masuk dalam pengujian, yaitu rasio EBITDA terhadap nilai buku aset, rasio kas terhadap nilai kapitalisasi pasar, volatilitas, rasio nilai utang terhadap ekuitas, dan jenis pembeli. Semua signifikan kelimanya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan, hasil uji analisis diskriminan berganda menyatakan nilai ini regresi, yaitu minus 2,484 plus 3,475 CMCR plus 3,0231 volatilitas dikurangi 1,532 jenis pembeli tambah 3,790 era tambah 0,986 DER. Pembahasan dari hasil pengujian ini adalah sebagai berikut, bahwa ternyata ada 5 variabel yang berhasil masuk dalam diskriminan dengan memperhatikan tingkat variasi 72% dan tingkat signifikansi 0,000. Dinyatakan bahwa observasi nilai diskon likuiditas pasar pada metode saham terbatas JW berasal dari varian sampel yang berbeda atau menerima hipotesis multiple discriminant analysis. Sedangkan untuk 5 variabel berikutnya, yaitu koefisien rasio kas terhadap nilai kapitalisasi pasar, persamaannya koefisiennya adalah 3,475. Koefisien ini menampilkan bilangan positif yang ternyata tidak sesuai dengan dugaan awal bahwa rasio ini berhubungan negatif terhadap tingkat Delom. Hubungan yang positif ini menandakan bahwa ketika rasio ini naik, maka Delom juga naik. Hal ini menandakan sifat kas relatif terhadap kapitalisasi pasar yang jika berlebihan dianggap tidak baik. Jumlah kas yang lebih besar dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama bisa diartikan negatif oleh investor. Alasannya adalah pertama dianggap berlebihan, kedua seharusnya kas hanya dipakai cukup untuk kebutuhan operasional, modal kerja, dan cadangan membayar bunga utang jangka pendek.
Kemudian koefisien volatilitasnya 3,023. Tanda ini sesuai dengan dugaan awal yang memprediksikan bahwa volatilitas ini berhubungan positif terhadap tingkat DeLong. Kemudian koefisien ketiga adalah jenis pembeli, yaitu minus 1,531. Tanda negatif ini sesuai dengan dugaan awal yang memprediksikan bahwa jenis pembeli pihak luar mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat diskon likuiditas pasar. Sedangkan koefisien keempat, yaitu EBITDA terhadap nilai buku aset, adalah 3,790. Tanda positif ini tidak sesuai dengan dugaan awal yang memprediksikan bahwa rasio ini berhubungan negatif terhadap tingkat DeLong. Hubungan yang positif ini menandakan bahwa semakin besar EBITDA relatif terhadap nilai buku aset, maka semakin besar DeLong. Hal ini sesuai dengan temuan Stewart yang menyatakan bahwa EBITDA hanya menjelaskan 9% dari variasi penciptaan nilai perusahaan. Pada dasarnya, EBITDA tidak memiliki hubungan logis secara matematis terhadap nilai. Yuso dan Taylor menyatakan bahwa EBITDA berasal dari laporan keuangan akrual sehingga tidak mencerminkan perolehan arus kas. Sedangkan koefisien kelima, yaitu nilai utang terhadap ekuitas, adalah positif 0,985. Tanda ini sesuai dengan dugaan awal yang memprediksikan bahwa rasio ini berhubungan positif terhadap tingkat DeLong. Ini adalah alur model kalkulasi DeLongnya. Jadi setelah analisis diskriminasi berganda menghasilkan fungsi persamaan itu, kemudian parameter variabel terpilih terdiri kas, nilai kapitalis pasar, volatilitas, jenis pembeli, EBITDA, nilai buku aset, utang, dan nilai ekuitas. Kemudian menghasilkan skor diskriminan sampel, kemudian disesuaikan dengan kasus mandebul untuk mendapatkan nilai DeLong. Dan ini adalah hasil prediksi DeLong dengan analisis diskriminasi berganda yang dilakukan oleh penulis serta penyesuaiannya dengan menggunakan asumsi bahwa semua yang dinilai adalah perusahaan publik, kemudian analisis keuangan, revenue, profit, margin di atas industri, kemudian perusahaan membagi dividen pada tahun penilaian yaitu diasumsikan tahun 2023, kemudian posisi perusahaan di industri dan outlook baik dengan manajemen berpengalaman ya dan jenis kepemilikan adalah minoritas. Hasilnya adalah di bagian ini, bagian paling kanan. Simpulan, penelitian ini secara umum menggunakan teori informasi asimetris dan pasar efisien bentuk kuat dalam membentuk harga saham untuk membuktikan adanya diskriminan diskon likuiditas pasar. Kemudian di Bursa Efek Indonesia, metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan diskriminan dari tingkat diskon likuiditas pasar menurut temuan penelitian adalah metode studi saham restricted. Metode pre-IPO tidak bisa digunakan karena ketersediaan data, opsi juga karena ketersediaan data, dan akuisisi juga karena keterbatasan data. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 variabel signifikan, yaitu rasio kas terhadap nilai kapitalisasi pasar, volatilitas, jenis pembeli, rasio EBITDA terhadap nilai buku aset, rasio nilai utang terhadap ekuitas, nilai kapitalisasi pasar, volatilitas, jenis pembeli, EBITDA, nilai buku aset, utang, dan nilai ekuitas adalah 8 parameter yang kemudian dipakai dari 5 variabel yang disebutkan. Menurut penulis, untuk istilah marketabilitas dan likuiditas dalam penilaian perusahaan privat, kedua istilah itu bisa dianggap sama karena pasar privat tidak mempunyai pasar yang siap dijual, berbeda dengan transaksi publik yang ada pasarnya. Keterbatasan dari uji hipotesis ternyata hanya uji metode studi saham terbatas yang konklusif. Kemudian uji validitas, peneliti tidak membagi populasi menjadi sampel penelitian dengan sampel holdout karena keterbatasan data. Tapi penelitian masih dianggap valid dengan tingkat signifikan 1% dan ternyata hasil uji signifikansi masih lulus. Kemudian implikasi supaya diskon dari penilaian di Indonesia ini bisa mendekati objek penilaian, sebaiknya praktisi dan analis keuangan mempertimbangkan studi empiris mirip seperti yang dilakukan oleh peneliti ini. Selain studi ini, masih diperlukan kajian yang lebih menyeluruh tentang aturan diskon likuiditas pasar yang berlaku di Indonesia. Kemudian implikasi dari temuan ini adalah penilai seharusnya melakukan kajian mendalam keunikan usaha yang dinilai.
saran, nilai yang dihasilkan dari suatu penilaian akan berhubungan erat dengan penghasilan pajak negara. Karena nilai valuasi yang dihasilkan akan menjadi acuan transaksi jual beli aset atau justru nilai valuasi yang akan langsung dipakai sebagai dasar pengenaan pajak. Sehingga penerapan diskon di likuiditas pasar yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi pendapatan pajak. Sebaliknya, ketika diskon ini terlalu rendah, maka perusahaan privat misalnya tidak bisa menilai di bawah 20%, hal ini akan berpotensi merugikan pemilik usaha karena indikasi nilai asetnya berkurang. Sedangkan untuk penelitian berikutnya, terutama dengan metode AIPO di Indonesia, sebaiknya menggunakan data populasi yang berasal dari perusahaan yang delisting. Sedangkan untuk penelitian metode opsi, penulis menyarankan agar pemangku kepentingan menggiatkan transaksi opsi lagi dengan melibatkan kajian dan literatur akademis supaya nanti penilaian-penilaian di bidang yang menggunakan opsi bisa berjalan dengan baik. Dan pemahaman penelitian di bidang opsi juga berkembang. Sedangkan referensi yang digunakan sebanyak 117. Demikian presentasi dari disertasi ini. Terima kasih. Salam sehat selalu.